Oke, hello apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hello Gulo. Nah, gue yakin nih, di antara kita semua, terutama para cowok-cowok yang lagi nonton nih, pasti kita punya yang namanya hobi, ya kan? Nah, entah itu hobinya memancing, mendaki gunung, pergi ke pantai, traveling, atau apapun itulah yang bikin kita itu merasa senang, ya kan? Nah, tapi ada satu hobi yang jarang banget disukai oleh orang-orang. Nah, hobi ini adalah hobi menjelajah goa. Ya, goa. Nah, namun apa nih jadinya jika hobi yang seharusnya membuat kita tuh senang, tapi malah menantang maut? Oke jadi ada sebuah cerita nih tentang sebuah goa yang terkubur di dalam tanah yang menarik banyak banget orang untuk menjelajahinya. Nah, sebenarnya goa ini tuh gampang untuk dijelajahi. Namun apabila kita salah masuk di dalam goa tersebut, satu-satunya cara agar kita bisa keluar adalah memotong-motong tubuh kita. Nah, jadi pada bulan November tahun 2009, ada seorang pria yang berumur 29 tahun bernama John Edward Jones yang sedang pulang kampung ke kota Utah, Amerika Serikat. Nah, pada saat itu dia tuh nggak sendirian, tapi dia bersama istrinya yang bernama Emily Jones yang sedang hamil anak kedua mereka. Dan anak pertama mereka adalah anak perempuan. Nah, rencana mereka pulang kampung tuh adalah untuk merayakan hari Thanksgiving. Nah, setelah mereka sampai di rumahnya nih dan berkumpul bersama keluarga besar mereka, ada salah satu anggota keluarga yang menyarankan mereka untuk mengeksplorasi sebuah goa. Nah, dan kebetulan si John ini tuh adalah orang yang suka banget untuk menjelajahi goa atau mengeksplorasi goa, karena dia sudah terlatih sejak kecil dan bisa dibilang bahwa dia tuh jago lah gitu, bukan pertama kalinya lagi. Nah, singkat cerita nih, si John ini bersama adiknya yang berumur 23 tahun bernama Josh dan anggota keluarga yang lainnya tuh pergilah ke sebuah goa yang bernama Goa Natipati. Nah, sedikit sejarah atau informasi mengenai Goa Natipati ini Jadi goa ini tuh pertama kali ditemukan pada tahun 1960. Nah, bentuk mulut dari goanya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kayak ada semacam tanah kosong yang penuh dengan batu yang di tengah itu ada bolong gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam goa ini tuh kita akan melihat goa yang sempit yang kedalamannya itu bisa mencapai 430 meter ke bawah tanah. Nah, saking sempitnya nih, jika kita masuk ke dalam goa ini, kita tuh mesti banget merangkak. Karena ya pada dasarnya goa ini tuh sempit banget Namun meskipun demikian, goa ini tuh mudah sebenarnya untuk dieksplorasi. Karena setidaknya setiap tahunnya tuh ada 5.000 orang yang tercatat berhasil menjelajahi goa ini dengan selamat. Nah, meskipun demikian, ada aja orang yang nakal nih yang berkunjung diam-diam tanpa izin. Dan mereka tuh malah terjebak di sana dan ya meminta bantuan pihak berwajib lah. Dan setidaknya nih dari tahun 1999 sampai 2004 nih ada 6 orang yang terjebak di dalam Goa Natipati ini. Nah, karena goa ini memakan korban jiwa, maka pada tahun 2006, pemerintah setempat resmi menutup goa ini dengan pagar besi beton di mulut Goa Natipati. Karena takutnya ada lagi orang yang terjebak atau kehilangan nyawa di goa ini. Namun ya ada aja orang yang gak setuju dengan kebijakan pemerintah ini, karena mereka bilang tuh ya kalau ada orang yang terjebak tuh karena mereka tidak hati-hati atau karena mereka meremehkan medan di dalam goa itu sehingga mereka bisa terjebak gitu. Nah, terjadilah perdebatan antara masyarakat dan pemerintah kota Utah, Amerika Serikat mengenai keputusannya ini. Nah, singkat cerita, hasil debatnya pada tanggal 18 Mei 2009, pemerintah kota Utah tuh kembali membuka Goa Natipati untuk umum. Namun, pemerintah juga tetap membuat sebuah kebijakan untuk meminimalisir korban di Goa Natipati. Nah, salah satu kebijakannya nih adalah orang yang ingin menjelajahi goa ini harus meminta izin dulu ke pemerintah yang berwenang minimal 21 hari sebelum penjelajahan. Nah, akhirnya masyarakat dan pemerintah pun setuju dengan kebijakan tersebut. Nah, kembali lagi ke cerita si John tadi, karena dia dan adiknya bersama anggota keluarga yang lainnya ingin mengeksplor goa ini, maka mereka pun melakukan pendaftaran kepada pemerintah untuk mendapatkan izinnya. Nah, setelah melakukan pendaftaran itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan izin untuk John dan keluarganya itu mengunjungi Goa Natipati ini pada tanggal 24 November tahun 2009 pada jam 8 malam. Akhirnya, singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba.
John, Josh, dan keluarga yang lainnya pun langsung mendatangi Goa Natipati ini. Dan setelah bersiap-siap, mereka pun akhirnya memulai menjelajah goa itu dan masuk ke dalamnya. Nah, pada saat di dalam goa nih, John dan Josh sampai di area di dalam goa yang bernama The Big Slide. Nah, The Big Slide ini, kalau kita lihat dari peta yang ada, bentukannya tuh kayak perosotan tapi terletak di dalam goa. Nah, ternyata nih si John ini tuh waktu kecil pernah masuk ke dalam goa Natipati ini. Dan dulu John ini tuh beranggapan kalau The Big Slide ini tuh adalah area yang paling menantang buat dia. Tapi sekarang setelah ia dewasa, John itu beranggapan bahwa area The Big Slide ini tuh ternyata kurang menantang. Ya udah deh, karena area The Big Slide itu kurang menantang bagi mereka berdua, jadi si John ini mengajak adiknya untuk mengunjungi area yang bernama The Bird Canal. Nah, dengan berbekal sebuah peta nih John tuh berada di depan dan si Josh itu adiknya mengikuti di belakang. Nah, sampailah mereka berdua ke belokan atau cabang di dalam Goa Natipati. Pas sampai di sini, si John itu berinisiatif untuk berbelok ke sebelah kiri. Nah, pas waktu itu si John tuh melihat bahwa ternyata lubang untuk menuju ke area The Bird Canal itu sangat kecil gitu ya. Nah, dan karena hal itu John pun yakin bahwa itu adalah jalan untuk menuju area The Bird Canal itu. Dan mau nggak mau dia pun harus melewati lubang yang sangat kecil itu. Nah, ia masuklah kepala duluan. Jadi ia berusaha untuk menyempitkan bahu dan tubuhnya agar bisa masuk. Karena semakin ia merangkak tuh, ternyata lubangnya itu semakin kecil Nah, bahkan saking sempitnya, si John ini tuh harus mengatur nafasnya sesedikit mungkin agar tubuh dan perutnya tuh bisa mengecil gitu ya. Dengan penuh keyakinan, si John ini tuh percaya bahwa di depan itu ada jalan yang lebih besar. Terlebih, dia tuh melihat ada semacam kayak turunan lagi di depannya. Dan dia yakin bahwa area tersebut adalah area The Bird Canal. Ternyata pas si John ini sampai ke turunannya nih, pas dia ngeliat ke bawah, ternyata jalannya itu buntu Ternyata si John ini tuh salah masuk dan dia nggak tahu berada di mana. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk kembali lagi. Tapi nggak bisa karena tubuhnya tuh sudah terjepit oleh dinding goa yang sempit itu. Dia tuh bener-bener nggak bisa lagi untuk menggerakkan badannya, apalagi mundur gitu ya. Nah, yang semakin parahnya lagi nih, posisinya itu adalah kepala dia di bawah dan kakinya itu ada di atas. Nah, pas di posisi ini si John tuh panik banget. Dia memanggil adiknya lah. Dia memanggil si Josh yang masih ada di area atas. Pas si Josh itu melihat kakaknya, melihat si John ini, dia tuh sampai kaget juga. Kok kenapa kakak gua gitu masuk ke dalam lubang yang sangat kecil? Nah, si John ini pun menjawab panggilan dari kakaknya. Dan dia meminta untuk kakaknya itu tetap tenang dulu. Nah, akhirnya si Josh ini pun kembali lagi ke permukaan tanah ke atas dan dia meminta bantuan orang-orang yang ada di sana. Dan 3 jam kemudian bala bantuan pun datang. Nah, orang-orang yang akan membantunya ini adalah orang-orang yang lebih ahli lagi dalam menjelajahi goa. Nah, pas waktu itu bantuan ini tuh diketuai oleh seorang wanita yang bernama Susi. Nah, Susi pun akhirnya masuk ke dalam Goa Natipati untuk mengecek kondisi dari si John yang terjebak di dalam. Pas sampai tuh mereka udah deketan, si Susi itu menyapa dan meminta si John untuk tetap tenang Nah, menurut kesaksian si Susi, suara John itu terlihat lemas tapi masih tersimpan nada-nada harapan di suaranya. Nah, setelah mereka berdua bertegur sapa si Susi ini tuh langsung menganalisa kondisi dari si John, posisinya gitu ya, untuk diselamatkan. Dan dari hasil analisanya, ternyata kondisi si John ini lebih buruk dari yang dibayangkan oleh Susi. Karena posisi si John ini tuh bener-bener nggak bisa bergerak sedikit pun karena dia tuh terjepit oleh dinding-dinding goa yang ada di sana. Nah, si John waktu itu tuh dia terperangkap di kedalaman 213 meter dengan posisi kepala di bawah. Nah, Susi waktu itu tuh harus bertindak cepat karena si John ini tuh nggak punya banyak waktu untuk hidup Susi ini berkesimpulan bahwa
tubuh manusia itu kan harus berdiri tegak gitu ya. Sementara ini si John, dia tuh kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi apabila didiamkan lama si John ini, jantungnya tuh akan kesulitan untuk memompa darah weh. Dan nanti hasilnya darah dan cairan tubuhnya tuh akan mengumpul semua di bagian tubuh atas dan kepalanya. Nah, sepengalaman Susi, orang yang digantung dalam waktu 20 menit aja itu udah kehilangan kesadaran. Namun si John ini masih sadar meskipun dia sudah berada di posisi tersebut tuh kurang lebih 3 jam lamanya. Namun kalau dibiarkan semakin lama lagi, khawatirnya bagian tubuh si John ini tuh bisa rusak gitu ya. Jadi mau nggak mau Susi itu harus bergerak cepat untuk menolong si John. Akhirnya Susi pun mulailah untuk melakukan operasi penyelamatan kepada John. Dia memasangkan tali katrol yang berguna untuk menarik kakinya si John. Namun pas tali katrol yang itu ditarik, si John itu nggak ikutan ketarik sedikit pun. Karena ya posisi dia tuh bener-bener terjepit Ya udah deh, Susi dan para kru penyelamat yang lainnya pun melakukan cara lain, yaitu memperbesar lubang goa di sana. Jadi mereka menggunakan palu dan paku besar untuk mengikis dinding goa tersebut dengan harapan jika lubangnya sedikit membesar, si John ini tuh bisa bergerak dan bisa dikeluarkan, bisa ditarik gitu ya. Nah, mereka juga memotong baju dan celana si John ini agar ada celah sedikit aja. Nah, setelah semua hal itu dilakukan, Susi dan kru yang lainnya pun mencobalah untuk menarik kembali si John. Dan John pun akhirnya terangkat sedikit Namun sayangnya pas si John ini keangkat sedikit, kakinya John ini langsung merasakan kesakitan. Susi pun menganalisa lagi lah situasinya. Dan ternyata walaupun Susi bisa menarik kakinya si John, John ini nggak bisa tertekuk secara semestinya. Nah, ilustrasi dari situasinya tuh seperti ini Jadi ada semacam bibir batu gitu yang menahan kakinya John. Dan kalau ditarik terus, John tuh bisa aja ketarik, tapi kakinya bakalan patah. Atau kalau disimpulkan lagi ya, kalau John ingin keluar dari goa ini, maka Susi mesti mematahkan atau memotong kakinya John. Nah, meskipun John setuju untuk dipatahkan kakinya, tetap aja Susi nggak bisa melakukan itu karena posisinya ada di dalam goa dan sangat sempit. Nah, dikarenakan si John ini tuh udah nggak punya banyak waktu lagi, Susi pun akhirnya menarik paksa lagi kakinya si John. Nah, waktu itu Susi meminta John agar menahan rasa sakit karena semakin ditarik maka makin sakit nih tubuh dan kakinya si John. Dan bener aja pas ditarik si John itu berteriak kesakitan. Nah, pas ditarik lagi, tiba-tiba tali katrolnya itu putus atau lepas dan membuat si John itu turun lagi ke bawah kembali lagi ke posisi awal dia ditemukan. Jadi bisa dibilang perjuangan Susi dan kru penyelamat yang lainnya tuh sia-sia Nah, pada momen ini Susi itu keluar dulu tuh dari Goa Natipati. Dia berdiskusi lagi lah dengan orang-orang yang ada di mulut goa. Namun di sisi lain kondisi John yang masih terjebak di dalam Goa Natipati ini tuh dia panik dan tenang. Rasanya tuh berpindah-pindah Nah, suara John juga terdengar sudah lemas, pertanda bahwa cairan di tubuhnya itu mulai mengendap di paru-paru, tenggorokan, dan juga hidung. Dikarenakan dia terjebak dalam posisi tubuh yang terbalik dalam waktu yang lama. Nah, supaya John kembali tenang, akhirnya Susi pun masuk lagi ke dalam Goa Natipati dan membawa alat komunikasi agar si John ini bisa berbicara dengan keluarganya yang ada di atas itu. Nah, dengan mengobrol bersama keluarganya atau orang-orang yang ia sayang, itu perasaan si John agak sedikit tenang. Nah, pas lagi ngobrol ini, Susi dan kru penyelamat yang lain tuh berusaha kembali untuk memasang tali katrol dan berusaha untuk menarik si John. Dan lagi-lagi setiap tarikannya Susi, John tuh pasti berteriak karena menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian kaki dan tubuhnya. Sampai akhirnya pada tarikan ketiga, si John ini tuh tubuhnya mulai kelihatan dan ia pun bisa melihat Susi dan kru penyelamat yang lain. Dari penampakan fotonya, menurut kesaksian Susi, matanya John itu udah merah, wajahnya penuh debu dan bebatuan. Dan walaupun begitu, kelihatannya si John ini tuh masih cukup baik-baik aja. Susi menambahkan bahwa walaupun John terdengar mengeluh, John tuh masih bisa tersenyum dengan tenang. Susi dan kru penyelamat yang lainnya tuh bersiap-siap lagi untuk menarik tubuhnya John. Pas tarikan yang terakhir, tiba-tiba salah satu katrol ini ada yang copot atau lepas dari bebatuan. Dan kru penyelamat yang berada di dekat katrol itu tuh tertimpa dan ia pingsan. Nah, dan otomatis dong, si John ini pun langsung nyungsep lagi, masuk lagi ke dalam bagian goa yang kecil tadi. Susi dengan cepat menganalisa situasinya.
Lalu dia tuh langsung mengeluarkan kru penyelamat yang pingsan tadi dan menggantinya dengan kru yang lain. Dan beberapa saat kemudian Suzy langsunglah mengecek lagi kondisi dari si John. Ia memanggil-manggil si John, namun si John ini sudah tidak memberikan respon lagi. Dia tuh udah hening. Meskipun demikian, Suzy ini tuh terus berusaha untuk memanggil John, namun lagi-lagi nggak ada jawaban. Dan akhirnya Suzy pun memanggil dokter untuk menganalisa keadaan si John. Dan dari hasil pemeriksaan dokter nih, si John ini tuh dibilang masih bernafas, masih hidup, tapi udah nggak sadarkan diri lagi. Nah, istrinya yang ada di pintu masuk gua ini tuh berusaha juga membantu untuk memanggil-manggil si John dengan harapan si John ini tuh bisa tersadar kembali weh. Nah, karena si John ini nggak sadarkan diri, jadi Suzy dan kru penyelamat yang lainnya tuh nggak bisa narik John untuk keluar. Dan akhirnya Suzy ini pun meminta bantuan dokter lagi untuk memeriksa dengan teliti kondisi si John ini. Nah, akhirnya si dokter pun dengan teliti dan juga dengan banyak alat yang ia bawa berusaha untuk mencari tanda-tanda kehidupan dari si John. Namun sayangnya pada saat itu, pada tanggal 25 November tahun 2009, 48 jam setelah upaya penyelamatan, si John ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, istrinya dan keluarganya yang ada di atas tuh nggak terima dan mereka nggak percaya bahwa si John ini sudah meninggal. Emily atau istrinya si John ini tuh dia kekeh atau bersikeras mengatakan bahwa si John ini masih hidup. Nah, Suzy paham dengan reaksi yang dikeluarkan oleh Emily atau istrinya si John. Nah, meskipun demikian, tetaplah Suzy dan kru penyelamat yang lainnya pun ingin mengeluarkan si John dari dalam gua itu. Mereka pun mencoba lagi untuk memasangkan katrol dan menarik tubuh si John. Nah, meskipun si John ini udah nggak merasa kesakitan ya, dia udah meninggal, tetap aja tubuhnya tuh nggak bisa ditarik weh, karena posisi lubang dalam gua itu yang begitu kecilnya. Nah, akhirnya Suzy pun menawarkan dua pilihan kepada Emily dan keluarganya. Pilihan pertama adalah dengan cara memotong-motong tubuh si John agar bisa dikeluarkan dari goa yang sempit itu. Dan pilihan yang kedua nih adalah membiarkan John berada di sana, kemudian mereka akan mengecor bagian lubang goa tersebut dan menjadikan goa Natipati ini sebagai kuburannya si John. Nah, akhirnya Emily dan keluarganya tuh memilih pilihan yang kedua, yaitu mengikhlaskan John yang sudah meninggal berada di sana, kemudian mengecor lubang di goa tersebut dan menjadikan goa Natipati ini sebagai kuburannya. Nah, setelah keputusan itu diambil, pilihan ini pun dilakukan. Semen dituangkan ke tempat John terjepit untuk mengubur selamanya John di Goa Natipati weh. Nah, selain itu, di samping Goa Natipati dipasangkan juga batu nisan untuk mengenang almarhum John dan juga memperingatkan resiko dari menjelajahi goa. Dan pada tahun 2016, seorang produser dan sutradara bernama Isaac Halasima membuat sebuah film yang mengabadikan kehidupan dan upaya penyelamatan John Edward Jones ketika terjebak di dalam Goa Natipati. Dan film ini diberi judul The Last Descent. Nah, itu dia weh cerita dari seseorang yang terjebak di dalam Goa Natipati. Nah, apapun hobi yang kalian miliki, mau itu menguji adrenalin atau apapun itu intinya, tetap kalian harus mengutamakan keselamatan dan nyawa kalian karena itu lebih berharga dari apapun. Sekian aja video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. See you next video and see you next time.